Yo. Belum kalau. Ini ada. Udah? Halo semuanya. Halo. Selamat malam. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini nanti bisa jadi masalah kalau nanti udah gede mah. Kenapa salam nggak pertama? Wah, salah. Netizen. Dulu pernah ada yang bikin konten gitu. Gak apa-apa, lebih bagus. Artinya, gue tuh udah gede. Udah gede. Oh Udah iya. gede mah bebas. Biasanya salam pertama kalau di kedua ketiga itu biasanya sudah jadi masalah. Ya tapi ya semoga tidak jadi masalah ya. Oke. Nah kali ini Cantik kan Rafi. kita ngobrol-ngobrol lagi di podcast kesayangan kalian yang tidak lain dan tidak bukan adalah obrolan Sapi. Kok gitu? Kok gitu? Ini baru. Ih, makin profesional. Kaget. Kaget. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi dari sekian banyak tema obrolan yang sudah kita bahas dan tentunya selalu menarik untuk disimak dan diperbincangkan. Podcast kita juga sangat menggelitik agar teman-teman itu bisa lebih dalam mencari tahu tentang apa yang kita bahas. Setelah kita melalui episode misteri, Ya, akhirnya kembali. akhirnya kembali. Ini kembali ke yang Scientific ya. Kembali kepada jalur keilmuan. Dan kali ini kita akan ngebahas tentang political science. Jujur saya pas dengar judul yang akan dibahas ini political science, saya langsung bingung gitu, mereka bahas naon. Ada politiknya, ada sainsnya. Apakah sains itu selalu berhubungan dengan politik? Apakah politik itu selalu berhubungan dengan sains? Nah, kita bahas kali ini dengan narasumber yang sangat terpercaya dan sangat profesional di bidangnya. Silahkan perkenalkan diri. Saya Rocky Gerung. Oke, terus. Yo, Tahu sih, main tembak-tembak woy. Dia sembarangan. Awal. Apa politika science? narasumbernya Bang Dika. Bang Dika sudah ada di sini untuk menjelaskan kepada kita dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Mari kita regepkeun. Emang ini ya, tim kreatif kita tuh senang untuk menjebak gitu. Ya, senang. Dia Tiba-tiba Kagak ada tim anjir dia doang. tiba-tiba dikirim di grup. Iya, ya, bahasannya ya. Main tembak-tembakan. Untuk 10 minggu ke depan udah siap. Nanti mah saya protes. Ya kan yang protes Jangan di yang grup. itu judulnya Oh, Juga bisa sendiri protes. sesuai dengan kesiapan. Padahal orang harus membuka ruang. Tidak ada yang ngomong situ. Oke, berarti itu. Buka ruang. Yang pertama, political science itu apa? Apakah seperti tadi host Oh, bilang? tadi science. Kan kita pernah bahas social science ya. Ya. Social science itu kan kenapa political science itu ada di bawah social science, salah satu bidang. bidang ajar gitu di Tempat saya sih masih kan bikin contekan. Enggak, itu mah ini doang mapping. Mapping. Tapi cakep ini udah bikin mapping ya. Gitu dong kalau jadi narasumber. Aduh. Bisa ngebahasnya kemana-mana. Nanti saya bikin catatan juga kalau mau bahas kemudian. Yuk. Sama, jadi di social science juga sama kayak political science. Kenapa science? Ya karena bisa dipelajari ternyata gitu. Karena ada teorinya dari mana ya? Dari observasi, dari metode ilmiah gitu yang Tapi dipakai. beneran akan membahas tentang politik berarti itu. Tapi tentang politik gitu. Oh, Karena oke. ternyata selain alam gitu, jadi perilaku manusia juga bisa dipelajari gitu. bisa diteliti gitu. Saat jumlah manusia itu semakin banyak berarti. Ya tapi kan ya dulu juga banyak, cuman memang tidak sebanyak sekarang. Tapi kalau hitungan banyak mah dulu juga banyak gitu. Kalau dulu mereka nggak sampai 7 miliar sekarang di planet bumi. Iya, maksudnya tapi 7 miliar aja bidang kajiannya yang dikaji berapa sih gitu kan? Nggak banyak. Justru lebih mudah untuk mendapatkan sebuah kayak teori gitu ketika populasinya masih dikit, nggak terlalu banyak lah gitu. Ya. Ya kan kayak orang lah apa ya? Orang ngurus ayam nih, mun ayamna loba teuing kan pasti banyak
nggak akan keurus kabel lah gitu. Mungkin kalau dulu mah zaman Romawi Yunani ya? Bukan, zaman Machiavelli itu zaman Yunani. Machiavelli ya Yunani kuno ya. Lupa ya. Machiavelli kan ngomongin politik tapi khusus tentang kekuasaan doang. Bagaimana berkuasa dengan caranya dia. Tapi kalau sekarang kan udah 7 miliar gini kan, kemarin keluar lagi teori-teori gentong babi. Kemarin gentong babinya. Itu yang bener. Iya. Itu kemarin bagi-bagi bansos. Ya kan itu teori gentong babi itu. Korea. Politik gentong babi. Politik melenting. Genting Penting gitu. Machiavelli bukannya pas udah Amerika ya? Belum. Enggak tahu. kakak itu paling cuma sebatas analisis aja, dan maksudnya kan metodenya yang dipakai itu mau bahasa apa ya, mau bahasa jurnalis lah kalau itu maksudnya bukan saintis gitu yang membuat istilah-istilah kayak gitu. Tidak bisa di. Kalau sekarang tuh malahan walaupun sains ya, kita kan bahas di episode yang lalu tuh, namanya sains tuh pasti nggak akan beres, nggak akan selesai, termasuk di ini karena berkembang terus gitu kan. Sama ada manusia gitu. Bahkan di politik juga, karena perilaku orang juga ternyata berbeda gitu. Maksudnya ketika ada teori yang berlaku pada zaman perang dunia pertama misalnya, ya berbeda, nggak relevan kalau sama orang-orang yang sekarang gitu. Ada beberapa teori yang masih relevan, ada yang berubah gitu. berubah gitu. Makanya strategi kampanye itu berubah-ubah tiap 5 tahun. Justru si social science ini tuh cenderung lebih dinamis dibandingkan natural science ya, natural science. Nah, kalau political science, yang sainsnya itu politiknya atau pelaku politiknya? Politik. Konsepnya kan. Konsepnya berarti. Akhirnya menjadi konsep gitu. Dan si konsep itu tuh bisa dipelajari dan sifatnya berkembang terus gitu. Agak berat. Menyesuaikan dengan kondisi dan zaman. Nah itu berarti namanya apa ya? Ya itu pasti ada akhirnya melahirkan kan, maksudnya ketika orang berpolitik ya, politik mah sebenarnya kan simpel. Kalau misalnya ngambil dari bahasa, politik mah apa tuh? Polis, dari polis ya artinya kan kota, negara kota. Polis itu di Yunani kuno zaman Aristotle yang nentuin nama politik tuh. Jadi ya akhirnya kenapa urusannya jadi politik, jadi memang pengaturan di negara itu Untuk mengatur. ya. Soalnya ranahnya kecil, sebuah kota ya. Iya, Jadi kalau di sana kan negara kota istilah polisi. Ya. Nah ini ada pertanyaan. Siapa yang mau jawab kalau ada yang mau nanya? Sejak orang tahu di dapat pertanyaan dari murid. Salah satu yang saya tidak bisa jawab. Anda ngelesnya gimana ya tuh nggak bisa jawab? Kalau Oke, gimana? Pertanyaannya apa? pertanyaan ini, terus saya lihat ini pertanyaannya, lihat video yang si semut itu dikasih semut di tembok itu dikasih kapur, digarisin. Nah si semut itu nggak keluar dari kapur, dari lingkaran kapur itu gitu. Satu lagi lingkaran semutnya, semut lain juga gitu. Beberapa semut di lingkarannya masing-masing dia nggak mau keluar batas lingkaran itu. Nah ini tuh kan kayak garis garis ilusi gitu. Nah kita juga kayak si semut itu gitu. Kenapa kita keluar negeri, kenapa jadi ada batas-batas negara gitu? Sejak kapan? Terus siapa yang waduh saya tidak tahu. Dimulainya kapan? Maksudnya, kenapa orang sejak kapan gitu orang untuk ke negara lain itu harus bayar gitu? Harus urusan imigrasi, Harus punya paspor. harus punya persyaratan. Jadi kita tuh nggak bisa kemana-mana. Nah itu tuh sejak kapan dan siapa yang menjelaskan itu? Saya masih mencari. Itu mungkin Selasa ini saya harus tahu jawabannya. Karena ketemu lagi anak itu. Nah, itu bagus itu. Itu anaknya Kritis. sekolah di mana sih? Kalau berarti kan tapi nggak tahu ini kapan ya. Tapi kan sejak ada pengakuan
de facto dan de jure. Jujur. Berarti salah satunya tentang kenegaraan kan. Ya. Satu lagi tuh Kedaulatan itu. kedaulatan negara atau daerah wilayah. Satu lagi tuh batas teritorial yang laut itu apa sih dulu tuh namanya? ZTE. Yang Ekonomi. Indonesia tuh kan waktu mau merdeka tuh menyepakati garis itu kan. ZTE, zona ekonomi eksklusif. Belum itu ada nama garisnya tuh Yang nama orang lupa gitu. Nah itu kan udah ditentukan itu bukan kalau di bidang Hatta ya? modern. Iya Bukan kan Goras. pas Goras. pas perundingan apa gitu. garis ini kewilayahan. Kewilayahan kan, Indonesia yang termasuk Timur laut sama kan itu. Indonesia Tengah Termasuk itu. lautnya. Hmm. Jadi batas negara. Bukan Indonesia Timur Tengah gitu. Jadi Indonesia kan kepulauan nih. Jadi batas wilayah itu Batas termasuk wilayah lautnya mana? gitu. Ada berapa itu. Nah sejak itu kan kalau yang modern mah Ya. Akhirnya kan Siapanya? Siapa? Tokohnya. yang pertama kan maksudnya Pencetus. iya negara-negara dulu kan nggak ada negara, adanya ya kerajaan aja gitu. Dan kerajaan itu kan besar kecilnya batas-batasannya kan berubah-ubah. Batas kekuasaan sebuah Kumaha kerajaan. matokna baheulanya. Iya, gimana perang kalah dia mengecil gitu. Perang besar berarti dia kekuasaannya bertambah, daerah kekuasaannya kan kayak gitu. kalau di Indonesia atau Nusantara itu ada ini kan, jadi ada misi waktu itu dari kerajaan Singosari untuk memperluas wilayah itu di bawah rajanya Kertanegara. Kertanegara itu mengirim pasukan-pasukannya untuk ke kerajaan-kerajaan lain untuk mengakui kerajaan Singosari. Nah, mereka tuh bawa patung namanya patung Amogapaksa. Jadi kalau misalnya si patung ini berada di Sriwijaya, misalnya di daerah Sumatera gitu, wilayah dari Jawa Timur sampai ke situ, sampai patung Amogapaksa terdekat, maka itu wilayahnya Singasari gitu. Tapi pernah kejadian nggak itu patung digeserin gitu sama warga iseng gitu. Jadi makin kecil. Patok. Patoknya digeser. Patok. Patok digeser terjadi pada saat di Ponorogo. Karena itu maksudnya bentar, satu lagi tuh wilayahnya kerajaan Yogyakarta. Sebenarnya kan bukan hanya di Yogyakarta, saat ini, tapi sampai mau ke Jawa Barat ya. Itu karena perang di Ponorogo lah akhirnya batas wilayah Yogyakarta diperkecil. Jadi ada versi di mana di Ponorogo ini dianggap sebagai salah satu yang pemberontak Yang nggak disukai sama kerajaan beberapa Yogyakarta. kali sama bangsawan itu. Nah, gara-gara kan Itu barisan kan orang geser. panggilan meme eta kayak orang masa depan dia kembali ke masa lalu terus pesen kakak teh buyut ngan hiji Patok cing loba. Eta gambarnya yang Superman itu ya. Yang refresh. Bener kan zaman dulu belum ada notaris ya. Lega-lega wilayah. Kumasa capek kurang gitu batak kurang. Klaim berdasarkan klaim doang. Ya kan kalau nggak salah di kitab yang Majapahit apa? Negara Kartagama itu kan dijelasin kalau nggak salah tuh cara luas wilayah tuh pakai kuda. Jadi kuda dilepas aja sampai capek. Terakhir kudanya berhenti di situ lah. Jadi ampas mun kuda nanti. Kuda parah banget lu, mantap. Kelompat manggihan jukut eureun geus didinya. Balik lagi political science. Ya, sekian. Jadi sebetulnya politik itu bisa dipelajari dan itu ilmunya pasti ada. Ilmunya ada tapi tidak pasti karena ilmu sosial itu kan ilmu pasti kan. Metodenya Sainsnya itu mungkin Dari metodenya. Dari Metodenya. mencari Metode teori. ilmiah lah. Cuma nanti disesuaikan dengan kondisi zaman gitu. Makanya tidak ada hukum, adanya teori gitu. Oh, di politik mah. Karena tidak ada yang pasti benar-benar saklek pasti gitu. Paling bentuknya teorinya itu banyak kan. Teori-teori yang beredar gitu. Akhirnya menjadi filsafat politik gitu kalau akhirnya jadi aliran politik gitu. Bagaimana apa ya kayak liberalisme atau yang komunisme kayak gitu. Itu jadinya udah terbagi-bagi kan itu kan
Nah, tinggal akhirnya si para penguasa sebuah negara akhirnya kan menentukan kita mau ngapain nih, tapi kan udah ada sebagai pakem-pakemnya gitu. step ideologi. Ideologinya kita yang cocok atau yang dikehendaki gitu. Walaupun Indonesia ini Pancasila satu-satunya ideologi. Negara yang pakai Pancasila cuma Indonesia. Di saat negara lain memutuskan untuk menggunakan ideologi yang sama dengan negara lain, komunis ya, ada beberapa negara komunis, negara liberal ada beberapa negara liberal gitu. Merkantilisme atau kapitalis gitu. Sedangkan Indonesia memilih untuk tidak menggunakan itu karena kita mempunyai falsafah sendiri, merumuskan sendiri Pancasila itu. Keren itu. Dari Sutasoma kan. Sutasomanya itu Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mala. Ada Pancasila apa gitu di sini. Bahkan sampai ya itu tuh berpengaruh banget pada masa itu, sampai kalau kita ngomongin Indonesia bendera aja kan ya, bendera Majapahit itu Sangsakan merah putih. Oh bukan karena di bahan gitu jadi. Tadinya merah putih itu ada satu ini yang merah putihnya banyak, merah putih. Bayangan saya kan dulu ini mah jujur ini mah. Apakah karena dulu zaman Indonesia perang Belanda. Ngomongin karena susah nyari logo yang oke, jadi yang udah yang ada ada desain grafis gitu. Karena kelihatannya kan kayak sederhana gitu, modal merah yang putih gitu. Merah Kan putih kan begitu ya. Tapi sebelum Belanda kesini kan merah putih udah ada. Kebetulan si Belanda merah putih biru. Jadi yang di Surabaya itu kita samain aja birunya gitu kan. Jadi gampang. Pas disesuaikan pas di jahitan ya. Iya kan. Jadi gampang. Dulu mah bukan di sablon. Di sablon hese. Pas jahitan mah nyoekin aja. itu namanya bendera gula kelapa. Gula kelapa. Panjinya Majapahit. Oh itu banyaknya Majapahit. Memang merah putih warnanya. Gula Artinya kelapa. sama. Artinya mah nggak tahu, cuma namanya gula kelapa. Tapi Merah lambangnya putih. Majapahit itu kan merah berani, putih suci. Itu tuh emang udah dari dulu. Enggak, itu mah kekinian lah. Kayaknya mungkin pada waktu itu nggak tahu ya. Tebakan saya sih cocok lagi itu. Karena merah putih mah falsafahnya jauh lebih duluan daripada itu gitu. Merah putihnya mah cuman masalah merah artinya berani, putih artinya suci. Itu kenapa si Singapura tuh ada merah putihnya, Ada bintang-bintangnya. iya kan ditambahin bintang kan gitu. Terus si Malaysia kan merah putih banyak. Nah itu juga salah satu Karena masih rumpun. Oh, oke. bahkan Amerika sama garis merah putih. Biru. Nah, nggak tahu lah itu malah. Ya lanjut lagi. Nah, tadi saya ada yang mau saya tanyain. Indonesia kan punya ideologinya Pancasila, tapi secara ilmuwan tetap mengikuti aturan atau teori yang tadi, political science tadi, tetap sama berarti kan itu? Aman kan sih? Nah, ya kan Indonesia memutuskan demokrasi Pancasila kan. Iya, kita tuh bentuknya demokrasi. Pancasila dalam nilai-nilai Pancasila tuh sosialisnya dapat, kapitalisnya juga oke. Jadi nggak kemana-mana sebenarnya. Tapi sebenarnya gini, lah bodo amat maksudnya iya aman atau tidak. Tapi menurut orang Pancasila itu keren. Keren. Kalau memang bisa diaplikasikan, kalau pengaplikasinya benar. Ini tuh udah paling perfect Di seluruh dunia. seluruh dunia. Dibandingkan negara-negara yang cuma punya satu sistem politik, menganut salah satu sistem politik aja. Pancasila ini versi lengkapnya. Tapi juga dia ini paling complicated kan gitu. Ya karena mungkin Susah banget. karena dari semua unsur itu ada meren. Ya, karena yang diambil karena- tengah-tengahnya doang meren biar aman. Nah, nggak tahu biar aman atau biar apa Mungkin mah. siapa tahu di seluruh tanah Indonesia tuh ada yang misalkan tadi apa liberal misalkan. Ada yang apa? Iya. Ada yang apa komunis, ada yang apa titik tengah nawe meh kabeh akur gitu biar bareng-bareng. Ada kemungkinan begitu. Titik temu itu. Karena kan founding father kita tuh
Bung Karno dan yang lain-lain itu kan untuk macam hiji gitu. Iya. Yang macam Marxis, Kita macam naon. beberapa maksudnya kalau ngomongin ideologi, Bapak negara Indonesia itu Tan Malaka itu kan ideologi Madiun gitu. Yang bukunya dilarang itu. Nggak dilarang. Dulu dilarang. bahkan Soekarno aja ideologinya Masakong gitu. Secara ideologi ya. Nasionalis agama komunis. Oh. Dulu Masakong itu tuh menjelang ada ideologi. 60-an. Itu tuh ideologi yang sempat di maksudnya dikenalkan di Indonesia gitu. Walaupun akhirnya ya kesepakatannya terutama setelah 60 ke sini kan ya Pancasila, walaupun secara konsep mah brilian banget menurut orang ya, tapi secara pengaplikasiannya sangat susah gitu. Dan Bhinneka Tunggal Ika itu memang Indonesia pisan. Tapi ya memang susah gitu. Tumben dia pro Indonesia. Ya, tapi memang benar. Cuman dia pro Indonesia. Kebayang di Indonesia kan aya seberapa etnis, Iya. berapa bahasa, Iya susah. tiba-tiba selesai dengan dengan Pancasila eta gitu. Itu pasti selesai. Perbedaan. Cuman dengan perbedaan itu tuh tidak mudah. Iya. Ditambah lagi secara geografis kita tuh berbeda pulau. Nah, Itu tuh saya Jadi, bisa. tantangannya gede oke. Maksudnya kenapa Indonesia gini-gini aja udah berpuluh-puluh tahun tuh gini. Menurut saya gini-gini aja ya. Gitu. Tapi ya artinya di Ghana siapapun yang memimpinnya nggak akan jauh beda. Permasalahannya mirip-mirip. Ya karena ini susah bisa untuk ini. dilaksanain gitu ya. yang menurut orang salah satu paling complicated itu musyawarah untuk mufakat. Musyawarah, dan kita tuh untuk musyawarah kan demokrasi ambilnya gitu, selalu suara terbanyak kita nggak, tapi kita tuh mengambil demokrasinya Mentah banget. kan banyak, ada demokrasi terpimpin waktu dulu kan di cut juga ada demokrasi apa, dan kita sedangkan kita demokrasi Pancasila lagi gitu. Demokrasi Pancasila. Iya, sebenarnya kan demokrasi apa yang dianut Indonesia? Demokrasi Pancasila gitu. Sila keempat. Nah, tapi kita tuh satu sisi memang pakai sistem demokrasi, tapi masyarakatnya kan demokrasi itu gini. Kalau kita punya perbedaan pilihan, ambil suara terbanyak. Ya. Si voters ini di kita tuh kan bukan banyak ya. Tidak merata. Goreng adat. Di sini tuh masih ada orang untuk begini. Orang bakal banyak yang bilang, wah dia mah bukan presiden saya karena saya tidak memilih dia. Enggak gitu. Berdemokrasi mah. Ya. Harusnya kesepakatan siapa yang terpilih gitu. Presidennya. Ya yang tidak milih juga harusnya sepakat. Nah ini kan enggak, serang aja terus. Jadi maksudnya kalau serang mungkin bisa beralasan, oh ini mah kritik bentuknya, oh ini mah oposisi gitu. Tapi untuk tidak mengakui dia sebagai presiden mah kan salah. Ya. Misalnya ada mau-maunya diakui. si A presiden atau presiden terpilih sekarang siapa namanya? Oh jadi maksudnya itu oke, presidennya Prabowo asal wakilnya jangan fufu papa. Dia sepaket. Atau jangan yang baru lah, yang kemarin kan gitu. Banyak orang yang Jokowi bukan presiden saya nggak pernah milih Jokowi gitu. Ya nggak gitu juga harusnya gitu. Ya sama kayak sekarang, presidennya Prabowo, wakilnya Gibran, tapi kan ada yang bilang, saya mah cuma Pilih presiden Prabowo doang, wakilnya mah enggak, bisa deh kamu pakai. Nah si sistem politik kita aja belum berjalan lancar gitu. Demokrasi Pancasilanya jauh-jauh dari Pancasila lah gitu. Kalau kayak gitu. Jadi sebenarnya bisa dibilang kalau ngomongin Pancasila lagi, Pancasilanya mah non debatable, tidak bisa diperdebatkan lagi. Iya, apalagi kalau di ngomongin Indonesia ya. Masyarakatnya yang debatable. Iya lah.
Ya itu. Pancasila mah kayaknya selama Indonesia ada Pancasila bakal terus gitu, nggak akan dirubah. Jadi bisa ngelihat Pancasila itu bisa yang sempurna untuk di Indonesia. Cuman pada saat implementasi di lapangannya, nah itu yang akan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang memang belum bisa diselesaikan gitu. Iya sih, kan bahkan ada demokrasi Pancasila, kita pemilu gabut banyak juga. Banyak ya kan? Bahkan ada yang bodo amat gabut mah gitu. Siapapun presidennya, siapa aja. Yang penting rakyatnya bukan kalian. Karena kadang-kadang yang berengseknya itu rakyat. Harus ganti rakyat. Ganti rakyat. Gitu. Oke. Terus, Jo, nanya lagi. Pusing sih ngomongin politik karena nggak begitu concern dengan politik. Jadi sebetulnya menariknya politik itu apa gitu sampai ada sainsnya itu tuh. Ya, kan menarik. Orang tuh justru bertanyanya bukan masalah politiknya, Sistem fungsi sains ini untuk apa gitu di politiknya, sehingga misalkan orang awam di dunia politik orang awam ya udah aja pakai metode sains untuk belajar politik gitu. Nah, kumaha ya coba. Tadi kapan ya pernah bilang si menurut orang dengaran sains itu seharusnya menarik. Iya. Ketika sains itu ada orang yang tidak tertarik dengan sains, berarti penyampaian sainsnya yang nggak benar gitu. Iya. Termasuk di politik juga. Iya. Gitu. Maksudnya karena ini seharusnya menjadi hal yang menarik, karena selain kita walaupun ngomongin politik itu bukan urusan ngomongin negara, tapi kita tarik ke atas ke social science itu bakal mempengaruhi sudut pandang kita di kehidupan sehari-hari. Jadi, kenapa kita perlu juga buat kalau orang apa ya bahasa sekarang bahasa orang-orang tuh melek politik lah gitu. Bukan masalah melek politik terus kritik terus. Cuman tahu partai, tahu yang gitu-gitunya enggak juga banyak gitu. Karena semakin banyak orang berwawasan politik, dia bakal akan lebih baik buat apa ya, ngambil keputusan di kehidupannya dia gitu. Ya karena kayak ini kan turunannya si political science juga salah satunya kebijakan publik. Dan kita tuh kan salah satu dari publik itu gitu. Yang kebijakan itu kan berpengaruh ke kita. Salah satu kebijakan publik, hukum publik. Kenapa kalau orang nggak peduli apapun dengan politik, tapi dia suka keluar negeri, kan ada hubungan internasional, itu political science gitu. Itu kenapa jurusan HI itu divisi fakultasnya kan hubungan internasional itu kan politik, dari political science juga gitu. Saya dulu bilang saya nggak suka politik, tapi pas tiba-tiba gaji bakal dipotong, itu menarik untuk saya bahas. Kenapa? Karena kan berpengaruh langsung ke kehidupan saya. Iya, ya sebenarnya di luar itu kan orangnya sebenarnya nggak terlalu sih waktu itu sebenarnya menikmati politik sebagai drama gitu, menikmati politik sebagai hiburan lah gitu. Nah kita kan nggak aware sebenarnya waktu keluar undang-undang cipta kerja, omnibus law segala macam, padahal itu tuh berdampak ke kita gitu. Tapi buatnya sekarang menang kita. Menang. Siapa? Partai dulu ke MK. Menang ya? Beberapa. Ya makanya pas zaman dulu pada demo-demo itu kayak nggak peduli gitu, karena orang maca kan sebenarnya, padahal itu berdampak lah kita gitu. Iya itu, tapi kan itu mah apa ya, itu hanya terjadi pada negara demokrasi kan, gitu. Kebetulan kita adalah penganut demokrasi kan, dan banyak negara di dunia lain itu sekarang hampir mayoritas kan berdemokrasi. Kalau nggak sisanya yang monarki gitu. Jarang ada yang otoritarianisme. Kalau zaman dulu masih ada kayak fasis gitu. Fasisme kan ada suatu masa di dunia itu tuh fasisme tuh dianggap sebagai setan banget gitu. Padahal kan itu salah satu sistem politiknya. Korupsi sih ya.
Nah kayak gitu kan, akhirnya dipandang sebelah mata sama dunia kan. Padahal warganya ya mungkin happy aja gitu. Ya, bisa jadi. Ya karena pada dasarnya manusia itu sulit untuk menerima perbedaan. Karena si Korut itu berbeda, dianggapnya salah. Dulu saya pernah dengar seorang travel vlogger yang dia jalan-jalan ke Korea Utara. Banyak banget katanya perspektif yang melihat warga Korea Utara itu sangat menderita dan sebagainya lah. Tapi buat warga Korut sendiri yang sejak lahir itu tidak pernah tahu dunia luar seperti apa, dari kecil itu dia sudah dibatasi oleh aturan di negaranya, ya mungkin mereka punya kesenangan yang pribadi, punya kebahagiaan yang pribadi gitu maksudnya. Tapi kan kadang kitanya sendiri yang selalu jatuhnya jadi aduh kasihan ya, mengasihani atau segala macam, nggak sebebas di negara lain atau sebagainya gitu ya. Mungkin itu bisa terjadi juga di situ ya. Terjadi. Maksudnya gimana orang misalnya kasihan orang masyarakat Korut pasti tidak happy gimana? Sepak bola putrinya dia juara dunia kok. Apanya yang kurang happy? Ya kayak mungkin kayak orang-orang pedalaman Papua atau apa gitu kan. Kayaknya hidupnya santai-santai aja. Iya. Bahkan kalau kita ngelihat anjir dia makannya ikan udah gede gitu. Sedangkan kita anjir ikannya kan sapotong gitu. Mahal gitu. Mahal deh. Iya. Kadang-kadang gitu juga sih. Sesimpel ini kan sebenarnya kalau yang yang stand up komedian tunanetra itu kemarin. Ya, Dino sama di podcast itu kan jadi Kombusen yang netra dari lahir nggak punya persepsi visual. Iya. Kasihan nggak juga, tapi dia jalan lurus kan. Jalannya langsung lurus. Sementara yang buta setelah udah pernah normal itu susah untuk beradaptasi. Jadi ya sisi ini kan beda-beda ininya kan. Ya kadang-kadang kita ngelihat dari sisi kita gitu. Jadi normalnya itu standar kita. Ya, patokan standarnya itu adalah patokan siapa yang memutuskan gitu. Nah, si kajian social science itu bisa ngelihat semuanya lebih objektif. Itu kenapa pentingnya? Salah satunya jadinya ke political science juga itu mempengaruhi karena itu bagian dari social science. Jadi walaupun misalkan dia nyebutin Indonesia tuh gak cocok pakai demokrasi itu ya, menurut siapa dulu gitu ya? Indonesia mah katanya cocok pakai monarki sana dulu. Termasuk itu dibalik juga, Indonesia cocok menggunakan demokrasi, ya kan? Gak semua setuju juga. Semua setuju. Ya gitu. Ya. Cuma masalahnya itu kan kesepakatan aja. Dan kita kan masih ada wilayah yang tidak demokratis. Iya. Daerah istimewa Dari semua Jogja kan masih monarki. gubernurnya tidak dipilih. Tidak pernah memilih gubernur, nggak ada pemilu-pemiluan, nggak ada. Tapi itu teh Aceh Aceh itu demokrasi, tapi partainya beda sama Iya. mereka tuh nggak milih Golkar, PKS, PDIP Partai gitu. sendiri. Mereka punya partai sendiri, ada 5 kok nggak tahu. dan itu untuk di wilayahnya mereka masing-masing. mereka Iya, masing-masing. cuman di Aceh doang. Gitu. Kebayang Cimahi juga gitu. Tapi Dari istimewa Cimahi. tapi kan fine-fine aja warga Jogja tetap menghargai tetap bangga lah punya Iya. Gubernur Sri Sultan. Di Raja. Itu mah mutlak aja, warganya mau memilih beliau itu udah mutlak pasti. Nggak milih lagi emang. udah nggak milih. Milihnya wali kota. Iya, dia menerima, maksudnya dia memilih untuk hidup Sultan. mempunyai raja gitu. Gitu. Kalau di dunia itu salah satunya Monaco kan. Monaco masih monarki. Ya paling terkenal mah Inggris lah. Monarki. Brunei Iya, Brunei juga kan itu seumur hidup terus itu. Sultan Hasan. Pertanyaannya, negara monarki mana per hari ini Yang nggak tajir. yang yang tidak maju lah gitu? Malaysia aja kan maksudnya. Malaysia monarki konstitusional sama Dia kayak masih Tapi udah lepas kan ya dari Inggris? Apa udah merdeka kan? tapi dikasih Malaysia tuh Dikasih kemerdekaan. kemerdekaannya dikasih. Tapi masih Negara berafiliasi ya. kerajaan ya di dunia. tapi masih Commonwealth. Inggris tuh masih Commonwealth. Commonwealth. Inggris tuh dia memberi kebebasan. Commonwealth nih kan ada kayak si Australia tuh yang benderanya pasti ada bendera Inggrisnya.
si Inggris tuh jadi sistemnya gini, mereka nyasok, tak orang indit gitu, urus mana sekarang. Tapi kalau misalnya Australia mau masih Commonwealth nggak mau, ya udah kita fasilitasi, kita bangun, kita bantuin pembangunannya. Cuman mana tuh mau bisa boga presiden tetap paling mentok mana boga menteri. Perdana Menteri. Tetap secara laporan mah tetap ke raja aja, ke Mas Charles gitu. Terus Yang itu cuman India ya, Ya. yang merdeka dari Inggris. India salah satunya. Berarti di Indonesia cocok demokrasi atau monarki jadinya? Namun yang benar. Enggak, itu mah cuma pertanyaan aja, bahwa faktanya per hari ini tidak ada negara monarki yang mengalami kesusahan lah. Fakta. di Afrika nggak ada negara monarki? Tidak. Oh, nggak ada. Ya. Dulu ada, bukan monarki tapi dia otoriter itu si Gaddafi. Tapi kan itu juga katanya sejahtera. Sejahtera banget ketika kepemimpinan Gaddafi, sekolah gratis, kesehatan gratis, listrik gratis, semuanya mantap. murah banget. Iya. Pilotnya kan pilot Gaddafi orang Indonesia kan. Iya, aman itu. Iya. Setelah demokrasi Amerika maju, kita lihat foto before afternya aja berantakan. Amerika jadi. Iya kan udah ada dokumenter. Bahkan rakyatnya juga bisa. Oh, Katanya ya, mesti. Afrika tuh raja yang apa yang hello Afrika Amerika, siapa sih yang di film itu yang Eddie Murphy? Siapa sih? Siapa sih? Irak ke Irak. Iya. Dulu kan Sama powerful sama kayak Iran lah. Iya Sekarang sama. kan Tapi ketika diajarkan sama ada campaign demokrasi itu, ada satu masa ketika banyak pemimpin otoriter juga. Siapa ya kalau di Uganda siapa? Idi Amin Baba. Idi Amin juga disikat juga gitu, karena ya ngerti lah gitu. Kenapa seakan-akan dunia teh harus demokrasi gitu? Oke. Kenapa Iya. Ada kepemimpinan agenda tertentu mungkin. kenapa kepemimpinan otoriter tuh dianggapnya salah gitu? Iya. Karena nggak bisa dikendalikan. Iya. Tapi kalau zaman Idi Amin mah parah. Kan dia pakai singgasana gitu ya, diangkut. Itu yang ngangkut tuh orang kulit putih. Terus dia itu mah parah sih. Itu keputusan. Otoriternya udah gila anjing. Saya belum pernah tahu sih itu. Ya, Itu yang pas Muhammad Ali sama itu Muhammad Ali. di situ kan Iya, masih Idi Amin Baba kan itu. Itu padahal cuma 2 huruf kan? apa? Bukan. Dia berpikir apa ngaran negara Uganda. Enggak. Lucu juga tapi. Nggak masuk, saya nggak ngerti. Uganda Uganda. tuh double, Uganda double. Uganda. Aduh harus dijelasin. Harus dijelasin. Udah malam. Ya, oke. Oke. Apalagi yang menarik dari political science? Political science itu poinnya cuma 2, dalam politik itu cuma 2. Apa? Konflik atau kerjasama. Gitu doang sih poinnya mah. Konflik atau kerjasama. Dan itu pasti bakal terjadi terus. Itu kan setiap kepala beda-beda kah ya? Nah itu dibahas di politik. Itu kan, Anda juga berpolitik di kampus. Jadi jelas. Dan sebenarnya dari kerjasama sama konflik Saya punya 2 muka. itu pasti ada yang diuntungkan. Ya. Ya kan? Ya siapa yang cepat dia yang membuat suasana itu. Mau dikonflikkan pasti ada yang untung, mau kerjasama juga yang untung. Iya, itu sama kayak di tempat kerja saya banget gitu. Kan selalu ada konflik gitu ya. Karena susah diajak kerjasama, akhirnya kan dikonflikkan terus gitu. Tapi yang untungnya kan tetap itu aja gitu. Iya, di kampus juga ada kerjasama sama luar kan. Ada. Nah itu juga sama. Di negara juga kayak gitu. Untuk ada kepentingan tertentu gitu. Makanya sangat kental kaitannya dengan kepentingan kalau politik. Ada istilah apa sih? Tidak ada teman abadi, tidak ada musuh abadi. Yang ada adalah kepentingan abadi.
Tapi itu kalau politik yang itu kan teorinya si siapa tadi yang lu bilang yang awal-awal Siapa? yang Maslow. bukan Machiavelli. Machiavelli kan itu yang teori cara berpolitik seperti itu kan ada kalau nggak salah ya orang dengar yang dari siapa yang ngaji filsafat ya waktu itu kan sempet tuh Farudin Faiz kan ngomongin tentang politik gitu kan ada teori politik atau filsafat politik yang dasarnya ada dari moral gitu. Kalau yang tadi siapa? Machiavelli itu kan emang benar-benar dasarnya gimana cara menang gitu. Kepentingan. Iya, itu perkembangan. Makanya politik itu adalah sains karena berkembang terus. Yang tadinya politik cuma ngomongin adalah ngurusin rumah tangga sebuah kota gitu. Jadinya jadi urusan kekuasaan. Makin kesini kan politik itu orang tuh jadi tentang kekuasaan aja. Ini mah cemil kan. Correct me if I'm wrong. Nah, saya selalu mikirnya gini, kalau misalkan kita udah ngomongin politik dan segala macam, kekuasaannya, aturannya segala macam, yang dirugikan tetap rakyat wae. Nah itu bukan curang. Makanya selalu rakyat yang menderita itu maksudnya. Keputusan A ini adalah untuk rakyat, ini untuk rakyat, tapi kan jatuhnya adalah rakyat kecil selalu menderita dan tersakiti. Iya, gitu. makanya kenapa kita tuh harus melek politiknya di situ. Terus tidak anti dengan demo. Jadi ketika ada yang demo lainnya nyinyir sebenarnya mah ya mungkin dia sedang membela kepentingannya itu gitu. Dan siapa tahu yang dibelanya itu juga berimbas ke orang oge gitu. Ya. Nah kalau kita nggak tahu dasarnya apa, ya mungkin nyinyir kan. Betul. Tapi lamunnya kayak sekarang lah ada undang-undang cipta kerja gitu ya. Terus buruh demo di mana-mana gitu ya. Sampai sekarang ke MK. Ketika sekarang MK memutuskan beberapa poin-poin itu di inkonstitusional gitu ya, berseri-seri kan sebetulnya, oh ternyata outsourcing nggak jadi nih, nggak ada. Yang lain yang nggak ikut demo pun diuntungkan. Gitu. Tapi kan tadi balik lagi cara berpolitik kan, fundamental cara berpolitik tadi ada yang berdasar atas moral tadi siapa sih? Gue lupa sih bro. Terus ada yang atas kepentingan. Ya Confucius, Kongfucu gitu kan Kan sebenarnya tadi fungsinya Pancasila kan dasar dari berpolitik kan harusnya mempertimbangkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, musyawarah kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sama keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi seharusnya berpolitik itu ya berdasarkan Pancasila dengan mempertimbangkan 5 sila itu. Namun berpolitik Indonesia ketika memberikan tadi kayak politik itu salah satu outputnya adalah kebijakan publik. Nah kebijakan publiknya harus berdasar pada 5 aspek itu harusnya. Idealnya kan. Makanya Pancasila itu sangat ideal kalau misalnya aplikasinya bagus. Tapi susah. Apakah semua orang akan merasa terpuaskan dengan itu? Kayaknya kan enggak juga gitu. Nah, ya maksudnya idealnya gini. Misalnya tentang kepentingan masyarakat dirugikan. Itu kan ada sila kelima, keadilan sosial untuk seluruh berarti aplikasinya nggak benar gitu. Misalnya ada undang-undang dipertimbangkan nggak? Undang-undang cipta kerja itu tuh kalau dijabarkan lagi terus diambil intisarinya masuk nggak ada. Nah, jadi kayak gini misalkan saya contohin. Kayak tadi misalkan kayak saya bilang politik itu kan kepentingan tuh. Terus tadi berikutnya saya bilang tidak akan semuanya merasa terpuaskan dengan keputusan itu. Nah berikutnya adalah ya apakah kebahagiaan itu akan selalu rata, sedangkan selalu yang namanya supply and demand kan pasti adanya. Kalau misalkan ada satu keputusan, kayaknya sih saya mikir tidak akan pernah ada yang bisa sama rata, sama rasa dan puas untuk semuanya. Tapi ada indikatornya kebahagiaan tadi disebutin kan. Di Indonesia kebahagiaan nomor 1? Enggak. Di mana? Di Jogja. Jelas kan ya? dari situ udah jelas kan? Iya kan? Udah jelas lah ya. Bukan Jakarta, bukan Bandung. Memang ada video politik tuh siapa saya nggak tahu ngomong
yang demokrasi nggak cocok orang Indonesia itu nggak cocok pakai demokrasi tapi jatuhnya jadi monarki itu siapa yang ngomong ya? Saya lupa ada waktu ke zaman kampanye tuh. Bisa juga bukan. Saya dengerin itu gitu ya. Oh, menurut beliau itu adalah Indonesia harusnya jangan pakai demokrasi katanya. Karena nggak monarki ini sekalian. Orang mikir karena kan Indonesia dulu kerajaan-kerajaan. Kenapa nggak ke zaman nenek moyangnya aja dulu? Gitu. Lagi gerung Kan? Bukan kayaknya. Cuman pertanyaannya kan kalau monarki bisa kemarin siapa orangnya? Ya, kayak Kalau Yogyakarta aja kan masih Sri Sultan itu falsafah hidup dan segala macamnya kan itu ratusan tahun kan diturunkan gitu akhirnya. Ya kalau misalkan tiba-tiba Indonesia harus monarki dan memilih raja, siapa raja? Raja Jawa ada kemarin. Raja Jawa aja kemarin. Cuman tadi kalau Raja misalnya Jawa aja kemarin makan soto. kalau misalnya tadi ya apa kan kalau di ngomongin politik di Indonesia berbau kepentingan gitu ya. Ya kalau ngacu lagi ke Pancasila sebenarnya itu udah salah kan, cara berpolitik dengan berkepentingan di Indonesia itu sebenarnya cara yang salah kalau kita ngelihatnya ideologinya Pancasila gitu. Karena ada tadi sila kelima itu kan keadilan sosial. Kalau sebenarnya secara teoritis kan yang tadi kan pertanyaan si Bang Oki merata gitu. Ya dewan kan harusnya representasi dari banyak elemen masyarakat. Komisi-komisi mewakili berbagai bidang yang ada di masyarakat. Nah, yang jadi dewan mewakili siapa? Nah itu kan kayak tadi si yang tadi misalnya salah satu contoh misal demonya tentang undang-undang cipta kerja. Undang-undang yang bikin siapa? DPR kan. Ya maksudnya kita berharap apa sih dari DPR, isinya mereka. Jangan banyak berharap gitu maksudnya. Ya faktanya aja dalam satu periode 5 tahun berapa undang-undang yang mereka bikin. Emang kerjaannya itu. Ya kerjanya kan salah satunya tugas DPR itu kan selain mengawasi eksekutif, membuat undang-undang gitu, merancang dan membuat undang-undang. Sedangkan legislatif kalau kita ngomongin ke teori Montesquieu kan Indonesia salah satu yang penganut juga ya. Ada tres politika. Ada eksekutif, ada yudikatif, ada legislatif. Dan legislatif di kita tuh gemuk banget. Gemuk, bukan maksudnya porsi ini ya. Jumlahnya banyak. Secara jumlah kita punya DPR. Kita punya DPD, legislatif juga. Bahkan kita punya MPR gitu. MPR aja banyak. Yang malah tugas MPR cuman mengangkat dan memberhentikan presiden dan wakilnya sama membuat undang-undang dasar atau amandemen gitu. Udah cuma itu aja. Selama 5 tahun ngangkat sekali, memberhentikan sekali. Amandemen kadang tidak ada. Amandemen terakhir tuh tahun berapa ya? Masih 2000. Tahun 2002. Amandemen terakhir tuh dari 99 itu amandemen UUD 45 itu di amandemen selama 5 kali berturut-turut. 99, 2000, 2001, 2002. Oh dari 98 ada amandemen. 2002. Amandemen apa? Berarti cuma merubah undang-undang dasar. Jadi kan kalau ini jadi ngomongin hukum, sumber hukum di Indonesia itu paling atasnya kan Pancasila. Nah di bawah Pancasila kan ada Undang-Undang Dasar 45. Iya. Ya itu mah udah pakem walaupun dalam sejarahnya pernah berubah-ubah ya. Sempat ada kita pakai UUDS 50 gitu. Selama 9 tahun baru diganti lagi tahun 60. Jadi Undang-Undang Dasar balik lagi ke 59 apa? Dekret Presiden Juli. Itu. Nah, si MPR DPR sebanyak itu dengan undang-undang sesedikit itu yang dihasilkan tidak produktif. Memang tidak berguna. Kurang juga pertanyaan. Ngomongin tres politika kan. Di Indonesia kan berapa tres politika? Semi trias politika. Karena kita nggak 3, ada banyak di kita tuh, ada BPK juga gitu.
ada pengawas juga. Tapi kan maksudnya teh yudikatif, ya trias politikanya ada. Legislatif kita trias politika plus. Legislatif kita milih, eksekutif kita milih, yudikatif kita tidak pernah milih. Tapi ditunjukkan oleh eksekutif, sementara itu teh padahal itu lembaga tinggi yang seharusnya berdiri setara kan. Iya. Dan itu kan kalau misalnya balik lagi ke Indonesia negara hukum, justru aspek yudikatifnya yang tidak pernah kita sentuh. Nggak pernah didemokratisasi ya. Berarti mirip kayak di tempat kerja kita. Iya. Mereka tuh sejajar harusnya, tapi agak ngegeser ke bawah dikit lah gitu. Makanya saya bilang tidak bilang itu kita ini trias politika murni gitu. Karena ya, kayak tadi sistemnya aja berbeda kok. Yang dua kita pakai demokrasi, yang satu enggak. Trias politika oplosan. Trias politika Pancasila. Hakim apa sih yang tertinggi itu? MA berarti. Hakim Agung. Nah, Hakim Agungnya ini aja kan kita nggak tahu. Ini dari Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu ditunjuk sama presiden. Hakim MK juga ya ditunjuk. Berarti kalau ditunjuk langsung sama presiden bisa jadi yang direkomendasikan. Nah, temannya yang presiden misalnya? Ya bebas. Kan ada yang presiden. Cuman kalau misalnya yudikatif dipilih sama rakyat, cara milih gimana? Lu kan KPU kan legislatif, eksekutif. Yudikatif juga harusnya dengan spesifikasi tertentu kan, misalnya kayak berkampanye juga berarti. Iya, cuman spesifikasinya kan tadi kalau presiden tuh lulusan apa ya. Kalau yudikatif berarti kan harus dalam ranah hukum, punya portfolio segala macam. Kenapa nggak pernah gitu? Kalau kita ngomong kadang-kadang bercanda di medsos orang suka agak bawel kan. Mungkin puluhan ratusan kali orang bubarkan DPR. Jadi sekali waktu ada orang reply komen. Saya juga setuju, tapi kalau nggak ada DPR, siapa yang mewakili rakyat? Dia kan takut DPR gitu. Kita tuh punya DPD, atau mau ikutan kayak Amerika lah, gitu. Demokrasi tuh kayak Amerika kita pakai apa kalau senator? Bukan lah, apa ya namanya? State. Namanya di Amerika gitu. Ada parlemen gitu. Ada parlemen? Ada parlemen ya, tapi kan di kita tuh sistem parlemen ya karena menganut multipartai, banyak tangan. Parlemen itu sebaiknya, kalau di Amerika itu kan cuma dua, mana itu republiknya Demokrat gitu. Pilihannya cuma dua, masyarakat itu disuruh milih mana ada kemana kubunya gitu. Itu kaitannya berbasis yang konflik tadi, politik konflik. Kaitannya sama ideologi republik juga kieu. Republik Demokrat punya ideologi seperti ini. Masyarakat yang milih gitu. Pilihan masyarakat juga nggak terlalu ribet. Orang cocoknya ke mana? Ke ideologi Republikan atau ke Demokrat. Sedangkan di kita partai ada seberapa? Hampir sekitar 30-an mungkin. Ideologinya sarua kabeh. Demokrasi. Kabehan lah untuk Demokrat, ideologinya Pancasila, mendio Pancasila, Islam. Gitu. Nggak ada yang ditawarkan sebenarnya dan. Intinya sama-sama aja gitu. Ya sih, yang ngapain punya banyak partai dengan, maksudnya kenapa harus beda partai kalau misalnya ideologinya sama? Kepentingan negara. Ya iya, jadi kepentingannya kan bukan kepentingan negara yang dibelanya, akhirnya kepentingan golongan gitu. Bukan berdasar Pancasila tadi. Kayak gitu, jadinya kayak gitu sih. Maksudnya efek samping dari multipartai itu kayak gitu. Permasalahannya di Undang-Undang Dasar itu sudah dijamin ketika kebebasan berkumpul dan berserikat kan. Nah, efek samping di kehidupan masyarakat sehari-hari banyaknya ormas. Tapi dulu ormas jadi penguasa. Apa? Golkar kan dulu ormas golongan, bukan partai lah. Iya, Nasdem juga dari ormas dulu. Tapi kalau waktu zaman Soeharto kan 3 kan.
kita memilih dua partai Enggak, ada proses. dan satu golongan. Ada proses. Di Orde Baru sempat multi partai, tapi kan dievaluasi akhirnya jadi 3. Bukan 3 Pak, 2 partai. Satu ormas. Satu ormas. Nah, itu juga kan tidak berjalan baik walaupun ada 3 ya, ada sedikit aja tidak berjalan baik apalagi banyak. Saya dulu ini mah di luar topik, tapi saya dulu pernah mikir lucunya gini waktu zaman SD. Apal pertama kali pemilu itu kan zaman Soeharto. Terus kan ngeliatnya warna ya, ada merah, ada hijau, ada kuning. Terus saya dulu mikirnya adalah kayak lampu jalan, traffic light. Untung gak mirip kayak Bob Marley. Kalau merah berhenti, kalau hijau jalan, kuning itu hati-hati. Oh, orang milih kuning biar hati-hati gitu. Oke, hijau. Makanya menang terus gitu. Itu zaman saya SD itu. Ya kalau zaman dulu katanya pemilu itu bukan pemilihan umum, pemenangnya itu melulu. Pemilu. Kalau sekarang warnanya udah banyak banget tuh warna-warni. Oke. Yaudah kalau gitu. Enggak, ini masih banyak nih anjis. Belum sampai bawah. Udah. Jadi nanti part 2-nya lah kita bikin. Enggak anjis. Ini gerbangnya aja. Gerbangnya. Nanti Political ini Science part 2. bahasan tentang politik tuh kita akan bahas di sejarah ya berarti. Ini tantangan politik kontemporer belum kita bahas. Itu politik Yunani kuno itu kan jadi. Nanti. Oh, nanti. Dia lebih ke sejarah. Sejarah. Bahas ini aja. Seni lagi. Seni aja. Lukisan lagi. Lukisan lagi. Gitu aja. Kita tuh udah lama nggak bahas sesuatu yang joran ya. Di politik nggak ada jorang-jorangnya. Nggak ada joran-joran. Ya udah. Karena Kalau gitu. kelakuannya jorang. Sekali gitu. Itu teman-teman semua yang masih setia mendengarkan sampai akhir podcast kita. Jadi jangan lupa didengarin podcast kita yang lain dengan pembahasan-pembahasan yang lain. Karena nggak kalah seru. Dan siapa tahu teman-teman suka, bisa di like, comment, share, subscribe. Oke, jadi sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Sampai jumpa semuanya, masih bersama kita di obrolan. Bye-bye semuanya. Politik.